Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Ring. Waktu pertama kali diumumin sekitar 3 bulan yang lalu tuh saya surprise banget karena ya awalnya kan cuma gosip terus tiba-tiba jadi kenyataan gitu Samsung Galaxy Ring ternyata ada. Tapi nggak lama kemudian saya kecewa karena ternyata dapat kabar nggak akan masuk ke Indonesia. Cuma Samsung ini kayak mirip Pak Erick Thohir waktu ditanya Kevin Dix, "Pak, kapan Kevin Dix bisa main?" "Ya ntar bulan Maret lah." Ternyata lawan Jepang udah bisa tampil Kevin Dix. Ini kayak kejutan-kejutan yang menyenangkan karena Samsung Galaxy ini ternyata masuk ke Indonesia 3 bulan setelah pengumuman global. Ini menarik karena ternyata waktu saya cek tadi di Malaysia dan Singapura tuh belum ada gitu. Di Indonesia udah masuk resmi kemarin. Walaupun ya memang harganya lumayan sih, 6,5 juta ya. Mirip kayak harga di US yang $400, sekitar 6,3 ke $400 ya. Di Indonesia 6,5 juta, beda-beda tipis. Yang paling murah sih ya jelas di Korea itu sekitar 5,6 kalau dirupiahkan, 6,5 juta. Di saat di Indonesia tuh udah ada yang namanya mungkin udah sebagian udah pada tahu ada namanya All-on Smart Ring Gen 3. Itu harganya cuma 300 ribuan, kalau tambah charging case di cuma 430 ribu, dan ya itu harganya 1/15-nya dari Samsung Galaxy Ring gitu. Jadi kita beli Samsung Galaxy Ring 1 bisa dapet 15 All-on Gen 3. Terus gak lama juga itel ngumumin, wah mereka akan masukin Smart Ring ke Indonesia, tapi masih bulan Desember. Ini harganya 300 ribuan juga. Ntar kalau udah keluar mungkin saya dan Arya akan bikin semacam review atau compare kali ya, biar seru ya. Nanti kita lihat aja kalau udah masuk resmi. Cuma memang saya ngeliat antara Samsung Galaxy Ring dan itel atau All-on ini yang 300-400 ribuan ini kayak mereka melayani, menyervis untuk segmen market, target marketnya beda banget gitu. Kalau misalnya Samsung Galaxy Ring ini 6,5 juta, ini lebih mahal daripada Samsung Galaxy Watch 7 sekalipun loh. Kita atau Anda yang biasa atau udah punya jam tangan konvensional, itu yang biasa harganya belasan juta atau puluhan juta. Nah ini Samsung Galaxy Ring 6,5 juta masuk akal sih, make sense. Tapi buat kita yang masih pengen nyoba-nyoba dulu, karena ini kan teknologi baru, kategori baru gitu. Kalau dulu kan cuma ada smartband dan smartwatch doang. Sekali ini ada smart ring, bisa coba pakai All-on dan itel sih. Itu nanti kita bahas, cuma di video kali ini kita ngomongin Samsung Galaxy Ring aja dulu ya. Oke, Samsung Galaxy Ring ini kemarin saya udah nyoba dan ya dia ada 3 pilihan warna hitam, silver, dan gold. Yang hitam dan silver ini finishingnya matte, yang gold ini finishingnya glossy alias mengkilat. Cincinnya ini water resistant ya, dia ada IP68, jadi aman kalau misalnya kita pakai waktu cuci tangan, mandi, ataupun kita pakai waktu kehujanan lah gitu. Nggak perlu dilepas kayak kita pakai cincin biasa aja lah. Cuma memang ya karena ini IP68, judulnya IP68, jadi cuma bisa di fresh water, jadi kita nggak bisa pakai ini waktu kita misalnya berenang atau diving di laut gitu nggak bisa. Ada 9 pilihan ukuran, kita bisa pilih. Ini lebih banyak daripada All-on ya, yang cuma 5 pilihan ukuran. Kalau mau pesan sizing kitnya dulu aja, jadi kita bisa tahu ukurannya berapa. Cuma catatan dari saya aja, untuk ukuran ini, misalnya jari telunjuk ya, telunjuk kiri saya buat ukuran 8, jari telunjuk kanan saya ukurannya bisa beda, ukurannya 9 gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin perlu jadi perhatian sih. Kalau ukuran jari kita kiri dan kanan tuh ternyata bisa beda. Itu saya baru tahu pas nyobain kemarin. Samsung Galaxy Ring sendiri nih cincinnya terbuat dari bahan titanium untuk lapisan luarnya. Lapisan dalamnya nggak dikasih tahu dari bahan apa. Titanium ini kuat banget ya. Wajar sih harganya 6,5 juta gitu. Beda sama ya All-on atau itel mungkin nanti. Kalau All-on kemarin saya cek, kalau saya tuh bahannya antara stainless steel atau keramik. Jadi ya wajar harganya beda sejauh itu. Charging case Samsung Galaxy Ring ini transparan, cakep bentuknya, build quality cakep, dan ya bisa dicas baik itu pakai kabel ataupun pakai wireless charging. Sementara baterainya ini diklaim bisa tahan sampai 21 hari waktu kita cas full. Jadi cincinnya sendiri up to 7 hari, charging case kalau dimasukin charging case-nya bisa up to 21 hari. Fitur-fitur Samsung Galaxy Ring ini sebetulnya masih mirip aja kayak smartband atau smartwatch. Dia bisa ngukur detak jantung, bisa ngukur langkah kaki, dia bisa ngukur kualitas tidur, bisa ngukur siklus menstruasi. Terus juga ada energy score. Angka-angkanya akurat atau enggak, ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Yang pasti dari webnya Samsung ini mengatakan kalau angka-angka
yang dikeluarkan di sini ini tujuannya buat wellness and fitness only. Jadi buat ya pengetahuan umum aja lah gitu untuk kita memperbaiki gaya hidup gitu. Jadi bukan buat diagnosa klinis yang kayak di rumah sakit, di medical check up atau kita ke dokter, bukan kayak gitu. Yang menarik di Samsung Galaxy Ring ini ada gestur double pitch. Nah, gestur double pitch ini bisa buat kontrol kamera. Seru tuh kalau di Galaxy Flip atau Galaxy Fold itu kita tinggal taruh HP-nya, kita bisa selfie rame-rame pakai double pitch kayak gitu. Bisa juga buat matiin alarm, tapi kalau yang satu ini saya agak khawatir kalau kita nggak sengaja matiin alarm pas kita lagi setengah sadar gitu, taunya ntar kita kebablasan. Sebagai catatan, gestur double pitch ini baru bisa kita pakai kalau kita konekin Galaxy Ring-nya ini ke HP Samsung. Kalau kita konekin ke HP Android lain belum bisa. Dan juga ada satu catatan, ringnya ini kan sebetulnya bisa kita pakai di jari manapun ya. Cuma kalau kata Samsungnya sih ini bakalan paling optimal double pitch-nya ini kalau di jari telunjuk. Dan satu lagi, mungkin ada yang kepikiran gimana kalau Galaxy Ring-nya ini kececer atau keselip gitu. Nah, ada fitur yang namanya Find My Ring. Fitur Find My Ring ini juga cuma ada di HP Samsung aja. Maksudnya kalau kita konekin ringnya ini ke HP Samsung gitu. Sementara kalau kita konekin ke HP lain ini so far belum ada. Oke, gitu aja kesan pertama saya buat Samsung Galaxy Ring. Saya appreciate banget buat Samsung Indonesia yang udah masukin Galaxy Ring ini ke Indonesia di saat Samsung Malaysia dan Samsung Singapura belum ada tanda-tanda bakal masukin. Ini menarik ya karena ini kategori baru yang telah sekian lama cuma ada smartband, smartwatch, akhirnya ada kategori baru di dunia wearable, ada Galaxy Ring, dan ini pun sebetulnya si Apple pun belum keluarin gitu. Ya harapannya sih nanti di 2025 bakal ada merek-merek lain juga yang bikin smart ring yang serupa biar makin rame, biar makin banyak pilihan kita sebagai konsumen. Harapannya sih harganya bisa ada di tengah-tengah gitu, antara Samsung sama Itel All-in gini loh. Misalnya di 1 jutaan atau 2 jutaan gitu. Mungkin Xiaomi, mungkin Huawei gitu. Ayolah 2025. Sementara buat Samsung Galaxy Ring sendiri ini cukup menarik ya, buat generasi pertama nih udah menurut saya udah cukup lengkap, cukup oke gitu. Saya hampir nggak kepikiran apa ya yang bisa ditambahin buat generasi berikutnya gitu. Apa yang bisa diperbaiki, tapi saya tetap masih kepikiran room for improvement buat generasi berikutnya, buat ditambahin GPS sama fitur kayak AirTag gitu. Jadi kalau hilangnya maksudnya keselip di tempat yang agak jauh tuh masih bisa kedeteksi gitu. Jadi kalau yang sekarang kan Find My Ring kan cuma di sekitar kita doang, tapi kalau bisa pakai ada fitur kayak AirTag itu bisa lebih fleksibel lagi. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Adi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Cheers!